saya Abdul Jalil dari SDN Sudah Hilir Kota Sukabumi. Di sini saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Sukabumi. Dan di sini saya bersama rekan sejawat saya, yaitu silakan Ibu, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilai Tisnawati. Saya mengajar di SDN Sudah Hilir, mengajar di kelas 2B. Terima kasih Ibu. Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah Pak. Ya, Ibu mohon maaf ya saya menunggu waktunya. Tidak apa-apa. Sebelumnya di sini saya akan mengcoaching Ibu mengenai Supervisi Academy yang bertujuan untuk membantu Ibu Lilis untuk menggali potensi yang ada dalam diri Ibu Lilis dan siswa-siswa dalam rangka potensi pembelajaran di kelas. Baik. Siapa Bu Lilis ya? Oh. Ini Bu Lilis ya, yang saya mempunyai beberapa pertanyaan. Jadi di sini itu saya mempunyai 3 rangkaian, yaitu praobservasi, kemudian observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Di sini saya akan melakukan praobservasi sebelum mulai ke observasi. Ya, saya akan menanyakan Bu pertama ya, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ketika observasi nanti? Oh, baik Pak. Di pertemuan sekarang yang akan diajarkan yaitu tentang bab aturan di sekitar. Subbabnya atau topiknya yaitu tentang aturan di sekitar kita. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama saya akan mengulang indikator yang pertama, karena kemarin untuk tujuan mengerti, memahami arti dari aturan sepertinya masih harus diulang. Dan itu tujuan pembelajaran yang intinya yaitu siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis aturan di rumah sesuai dengan waktu. Berarti Mulis akan menjelaskan mengenai aturan yang ada di sekitar. Ya. Kemudian siswa dapat membuat aturan-aturan, mengelompokkan aturan-aturannya ya. Kemudian Mulis, bagaimana sih pembelajaran sebelumnya? Kira-kira pengembangan apa yang akan Mulis kembangkan nanti? Baik. Berdasarkan pengalaman yang sudah pelajaran sebelumnya, ternyata saya kan hanya cuma menggunakan penjelasan materi melalui presentasi saja Pak, tanpa ada menggunakan model pembelajaran yang kooperatif learning, terus juga sepertinya kurang terdiferensiasi. Oh, berarti pembelajaran sebelumnya itu Bulis belum menggunakan metode diferensiasi ya? Ya, betul Pak. Betul, sekarang Bulis akan menggunakan? Nah, sekarang pada pertemuan nanti observasi, insya Allah saya akan menggunakan metode kooperatif learning, dan dengan teknik saya akan belajar sesuai dengan gaya belajar siswa-siswi. Sesuaikan dengan gaya belajarnya yang visual, audio, dan kinestetik supaya lebih terkoordinir si materi tersebut. Ya, berarti dengan adanya metode yang tadi Bulis sampaikan, jadi siswa-siswa tersebut itu sehingga akan terakomodir gitu ya. Harapan itu Pak. Iya, mudah-mudahan Bulis ya. Kemudian Bulis ya, tadi kan kata Bulis menjelaskan yang saya tangkap ya Bulis ya. Kurangnya pemahaman ya. Betul. Kira-kira apa sih kekurangannya Bulis? Dari pengalaman pelajaran dari sebelumnya, kekurangannya yang pertama ya tadi saya utarakan ya, saya kurang dalam metode pembelajaran dan tidak melalui pembelajaran secara diferensiasi Pak. Jadi kalau yang saya akan kembangkan video yang audio saya akan tayangkan berupa video animasi. Yang untuk yang kelompok visual saya akan tayangkan presentasi, dan yang terakhir untuk kinestetik nanti saya akan gunakan media yang berupa pohon norma dan gambar-gambar yang memadai sesuai gambar aturan yang ada di sekitar rumah. Berarti Bulis akan memfasilitasi siswa-siswa supaya kebutuhan itu tercapai gitu ya, dengan adanya mungkin visual, ya, audio, di masing-masing anak mempunyai karakter berbeda. Nah, kemudian Bulis, kira-kira pengembangan apa yang akan Bulis kembangkan? Pengembangannya, kalau sebelumnya kan saya hanya anak mendengarkan peserta saya aja, terus tidak duduk
pun berpasangan dengan sebabnya saja Pak. Nah nanti saya akan dengan kooperatif itu dengan berkelompok dan membuat pohon norma tersebut yang dipesankan ke mereka setelah menayangkan dengan mengamati video yang saya tayangkan dan presentasi yang materi presentasi yang saya sajikan. Berarti tulis ketika tulis menggunakan apa namanya presentasi dan melihat video anak-anak, terus kemudian anak-anak untuk mengerjakan pengelompokan serta mengerjakan KPD itu sehingga tulis itu mengajar apa namanya berpusat kepada siswa. Betul, ya Pak. Harapannya bisa student center ya Pak. Iya. Itu yang saya harapkan juga Bu. Ya, Pak. Kemudian rencana apa yang akan tulis lakukan? Sebelum nanti pelaksanaan pembelajaran tentunya saya satu belajar dari pengalaman sebelumnya, saya bisa tanya ke di sini kan Bapak adalah salah satu CGP konservasi Pak. Saya akan membuat juga media aja dengan saya akan membuat media aja yang berupa program norma yang menggunakan bahan karton, terus juga gambar-gambar aktivitas aturannya di rumah sesuai waktunya, kartu kata. Berarti tulis dengan adanya apa namanya pohon norma tadi kan itu harus dibuat tulis ya. Sehingga ketika nanti dibuat akan tercapainya kompetensi pada pembelajaran di kelas. Dalam rencana itu mungkin kira-kira tulis akan melibatkan rekan seperti apa Bu? Oh iya, tentunya di sini saya akan dengan rekan sejawat sejujurnya ya rekan sejawat yang saya minta termasuk dari Bapak juga termasuk masukannya. Ya, siap. Berarti Bu Lilis akan apa namanya melibatkan rekan sejawat, kemudian rekan sejenjang juga ya pada kelas 2 ya, kemudian guru-guru yang lain yang dilibatkan, sehingga kan dengan adanya kita berkolaborasi dengan rekan sejawat, maka kompetensi yang kita akan harapkan akan tercapai. Kemudian Bu Lilis, refleksi diri apa yang Ibu lakukan? Refleksi, saya merasa masih ada kekurangan dalam mengajar, belajar. Jadi di sini pasti tentunya saya bisa mencari info atau ilmu-ilmu mengajar yang lebih baik lagi dari yang berpengalaman, dari salah satunya mungkin dari calon guru penggerak yang ada di SD saya sendiri dan juga dari teman-teman sejarah. Ya, dengan adanya konsep ini mudah-mudahan kompetensi yang segala itu bisa tercapai ya. Amin Pak. Ya Bu, terima kasih ya. Mungkin tadi yang Bu sampaikan yang sudah saya rekam tadi ya, yang sudah saya catat. Saya sudah sabar Bu ingin melihat Bu nanti ketika mengajar ya. Kira-kira aksinya kapan ya akan bisa lakukan? Insya Allah nanti observasi akan dilakukan hari Senin ya Pak. Ya hari Senin ya, mudah-mudahan kita siap tulis ya. Amin. Mudah-mudahan nanti observasinya lancar dan Amin. Ya terima kasih mengenai masalah observasi dengan rekan kerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ikutin cerita ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
akan dulu siapa yang tidak sekolah. Siapa yang nggak masuk? Yang ibu sebutin namanya bilang hadir. Aku Raka, Adiba, Ahmad, Kaki Pak, sakit ya baru satu orang. Ana, Asila, Asdaira, Dafa, Ana, Rizky, Kirana, Kenzi, Keti, Laura, Hapsi, Hasbi, Fatun, Sakit, Ridwan, Firhan, Aska, oh Aska sakit, Yusuf, Nadim sakit ya? Naira, Naura, Raisa, Reza, Sakila, Sakila ada gak? Asraf, Fiona, Alia, Uji, oke, Rapi. Alhamdulillah tadi udah ibu absen, yang 4 orang sakit, kita doakan keimanan kita lekas biar bisa belajar lagi bersama. Ataupun ada yang hari ini yang ada kepentingan keluarganya, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Baik, nah sebelum kita masuk ke belajar, kita ice breaking dulu. Masih ingat kan kayak Bung Candy? Oh, silakan siap-siap kita ice breaking. 1, 2, 3. Masih ingat kalau ibu bilang clap berarti tangannya? Kalau ibu bilang boom, kalau ibu bilang candy. Ah, oke siap. Oke. Mulai ya. 1, 2, 3. Clap, 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 boom, 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 clap, clap, candy. Siapa yang salah? Oke. Masih konsen. Boleh tapi permennya tidak dimakan dulu. Boleh dimasukkan dulu ke saku. Nanti ibu kasih waktu untuk makan permennya. Sekarang kita mau mulai belajar lagi. Dimasukkan ya. Baik. Baik. Ibu lihat masih konsentrasi pagi ini bagus. Tapi kita yang dulu kelihatannya ada yang belum sarapan. Apa udah sarapan semua belum? Karena apa? Sarapan itu sangat bermanfaat biar kalian lebih konsentrasi lagi. Baik, sebelumnya kita sudah belajar bab 1. Ada yang tahu tidak atau masih ingat tentang apa sih bab 1 kemarin? Tentang Pancasila, terus bunyi Pancasila dan nilai-nilai Pancasila. Hari ini kita sudah masuk di bab 2, yaitu apa? Tentang menaati aturan di sekitar. Untuk pembelajaran pertama kita akan belajar tentang menaati aturan di rumah. Sebentar, punya rumah tidak? Di rumah ada siapa? Ibu. Ada juga berarti namanya apa? Nah, betul. Baik, kegiatan hari ini sebelum kita masuk kegiatan, ibu akan tanya dulu. Coba jam berapa kalian harus tidur malam hari? Jam 8. Ada yang tidur jam 11? Jam 10. Tadi pagi bangun jam berapa? Tadi pagi? Tadi pagi jam 6. Berarti sholat subuhnya tidak? Sholat subuhnya tidak baik. Kenapa sih kita harus belajar tentang aturan? Nah, manfaat dari taati aturan itu nanti kita akan bahas di pelajaran hari ini. Maka sampaikan dulu manfaat dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu apa? Menaati aturan di rumah. Tujuan pembelajarannya mengidentifikasi aturan yang ada di rumah. Nah, itu tujuan pembelajaran
kita hari ini. Sebelumnya kita lihat ke tayangan atau gambar yang akan Ibu tampilkan di layar. Coba dilihat. Baik, silakan sekarang lihat ke tampilan yang ada di papan tulis. Kira-kira gambar ke-1, gambar pertama tuh bangun tidur, bagus Rifta. Yang kedua, yang ketiga, terus yang keempat, terus yang kelima, bersih-bersih halaman, bagus. Yang terakhir, mau apa baca kira-kira apa? Malam apa siang? Baik, nah semua ini merupakan kegiatan yang ada di mana? Di sekolah atau di rumah? Di rumah. Baik, suka seperti yang di kepala sahabat kawan? Suka tidak berdoa sebelum tidur? Suka gak pamitan? Makan bersama? Oke, baik. Semua ini adalah tentang aturan yang ada di rumah. Nah, sekarang ada juga contoh sikap yang mematuhi dan tidak mematuhi aturan di rumah. Kira-kira kalau di rumah ada aturan, tadi katanya aku mah harus tidurnya jam 8 malam Bu, aku mah bangunnya harus jam 5. Nah seperti itu. Kira-kira dari gambar yang di papan tulis atau yang di layarnya ini menggambarkan yang mana yang mematuhi dan tidak mematuhi. Ayo coba dilihat. Ya, yang mana yang tidak mematuhi? Yang mana? Yang kanan. Coba dibaca. Tony tidak merapikan kamarnya. Terus kalau yang kirinya, Bayu rajin membersihkan kamarnya. Siapa yang suka kayak Tony? Siapa yang suka kayak Bayu? Bener nih. Oke, bagus ya. Yang sudah terbiasa membantu membersihkan kamarnya diteruskan. Yang belum, tolong dikerjakan. Karena itu merupakan salah satu aturan di rumah. Baik. Kelihatan kan? Kelihatan? Baik, berikutnya tadi kita sudah tanya jawab terkait gambar yang sudah Ibu tampilkan. Nah, sekarang coba kita lihat, baca bersama teks yang ada di papan tulis. Semuanya kelihatan tidak? Kelihatan tidak? Kelihatan. Dibesarkan. Kelihatan tidak? Coba kita baca bersama. Kegiatan 5. Bab pukul 5 sudah bangun. Aturan di rumah membersihkan 5 urut
Baik, untuk selanjutnya coba kalian simak video animasi yang akan ibu putarkan, yang ibu tayangkan. Simak dengan baik terkait tentang aturan. Mudah-mudahan setelah bangun ia langsungkan kegiatan berani di rumah Setelah bangun ia langsung merapikan tempat tidurnya. Mudah-mudahan kalian juga merapikan tempat tidur sendiri ya. Setelah selesai merapikan tempat tidur, Rani bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, Rani mengambil air wudhu untuk melakukan sholat subuh. Nah, tidak lupa Rani melakukan ibadah. Bagi adik-adik yang lain, juga jangan lupa melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Setelah ini, Rani akan melakukan kegiatan sarapan bersama ayah dan ibu. Yuk, kita saksikan bersama. Ayo nak, kita sarapan. Jangan lupa mencuci tangan. Ya boleh, balik badan boleh. Boleh, yang nyaman, nontonnya yang nyaman. Setelah mencuci tangan, Rani mengambil makanan secukupnya. Kemudian Rani berdoa sebelum makan. Setelah berdoa, Rani makan dengan santai bersama ayah dan ibu. Ketika selesai makan, Rani tidak lupa membaca doa setelah makan dan mencuci tangannya kembali. Kegiatan yang telah dilakukan Rani merupakan aturan ketika sarapan di pagi hari. Apakah kalian juga melakukan kegiatan yang sama dengan Rani? Kalau jawabannya iya, berarti kalian sudah melaksanakan aturan dengan baik. Mari kita simak beberapa kegiatan lainnya yang dilakukan Rani. Rani berpamitan dengan ayah ibunya sebelum berangkat ke sekolah. Tidak terasa ya, hari sudah malam. Yuk, kita lihat kegiatan berikutnya. Rani sudah berada di rumah. Pada jam 7 malam, dia belajar didampingi oleh ibunya di kamar. Setelah belajar, ia bersiap untuk tidur karena sudah jam 9 malam. Tidak lupa, sebelum tidur ia menggosok gigi, lalu berdoa terlebih dahulu. Ya adik-adik hebat, itulah beberapa kegiatan Rani dalam satu hari. Dalam kegiatan tersebut, terdapat aturan ketika sarapan. Kakak harap adik-adik hebat dapat melakukannya juga di rumah masing-masing ya. Tadi kegiatan siapa? Di teks bacanya? Di mana kegiatannya? Di rumah. Di rumah. Tadi bangun jam berapa katanya Bima? Jam 5. Terus apa yang dilakukan Bima di rumah setelah bangun? Membereskan tempat tidur. Bagus. Terus apa lagi? Mandi. Sholat subuh. Terus apa lagi? Nah, terus? Mandi. Mandi. Terus? Sebelum ke sekolah apa yang harus itu? Pamit orang tua. Semua yang ada di teks itu merupakan aturan. Aturan apa sih aturan? Coba aturannya apa? Aturan. A-T-U-R-A-N. Aturan itu apa? Perintah. Perintah. Aturan itu apa? Yo, bagus. Apalagi aturan? Aturan itu apa? Aturan adalah ketentuan atau pedoman yang harus dilakukan oleh semua orang atau anggota dalam suatu kelompok atau lingkungan. Kebetulan di sini adalah kita belajar tentang di rumah. Berarti yang harus mentaati itu adalah orang-orang yang ada di rumah. Termasuk siapa? Ayah, ibu, kakek kita, terus kita sendiri. Harus gak taati aturannya? Harus. Kenapa? Nah, karena di rumah itu aturan biasanya disepakati oleh bersama. Ada yang tertulis ataupun tidak tertulis. Tapi kebanyakan tidak tertulis. Maksudnya gimana, Bu? Enggak ditulis di situ ya. Pas masuk rumah misalnya. Dia sendiri tapi dikasih tahu oleh orang tua kita. Nah, ya. Baik, manfaat aturan. Tadi
Kata Kenzi, kata Riftan, Arsila, Bu akan lebih tertib. Terus apa? Bersih, katanya bagus ya. Nah, ada manfaat dari aturan yang kita taati. Di antaranya, aturan itu bisa menciptakan keteraturan. Jadi teratur, jam segini waktunya apa, jam segini ngapain. Nah, itu jadi teratur. Dari pagi sampai malam, dari bangun pagi sampai kita tidur lagi. Yang kedua, meningkatkan disiplin. Di rumah itu akan lebih terlihat anak-anak yang disiplin. Ayah, ibunya, juga kita sebagai anak, sebagai anggota keluarganya. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Tadi kata Kenzi ya, aku akan bersih, kata Riftan, betul. Dan menjaga kesehatan. Terakhir, apa sih manfaat dari teratur? Yaitu apa? Bisa menanamkan nilai-nilai positif. Seperti apa? Kalian bisa lebih sopan, bisa lebih santun, bisa lebih apa? Kerja sama. Nah, itu ya. Baik, kegiatan selanjutnya setelah tadi kalian lihat tayangan video animasi tentang Rani dan kegiatan-kegiatan selama di rumah, selanjutnya kalian berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan satu buah karton dan di sini ada amplop yang di dalamnya ini ada bagian-bagian dari pot bunga karena kita mau membuat apa tadi kita ibu? Bunga norma aturannya yang ada di rumah. Ibu minta kerjasama yang baik. Nah ya, kerjasama yang baik, bagi pekerjaannya sesuai tugasnya masing-masing. Bisa? Bisa. Sekarang boleh keluarkan lemnya sama alat tulisnya. Jawab soalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi. Selanjutnya, buat bunga norma sudah selesai. Silakan sekarang isi LKPD bersama teman kelompoknya, ya. Boleh, silakan nih kelompok itu diberi nama dulu. Kelompok apel di atas. Oh iya, rapikan dulu ini yang bagus. So, yo diisi sekarang ini ya. Nah, tarik garis. Kegiatan kelompok kita sebagai hari. Nah, pusing. Coba dibacakan. Ayo. Yang kelompok pagi. Ayo, pagi ada apa aja kegiatannya? Terus? Bagus. Ini dirapikan bangkunya, dirapikan mejanya. Kita mau tes formatif. Ya, ya kan pensilnya, bukunya juga ditulis, bukan dimasukkan ke tas. Belum selesai. Namanya apa sendiri? Ada buku tahu berapa? Alhamdulillah diskusinya sudah selesai, membuat bunga norma pun sudah selesai, presentasi kita juga
juga sudah selesai. Nah sekarang kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi aturan itu apa tadi? Aturan adalah pedoman atau ketentuan yang harus kita lakukan. Pertama pelajaran kita tadi di rumah, berarti aturan yang ada di mana? Di rumah. Di rumah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai. Semoga jadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Pulang hati-hati. Salam buat orang kalian. Disampaikan untuk pertemuan besok. Berarti ya pertemuan untuk pelajaran PPKN, yaitu tentang aturan yang ada di sekolah. Hari ini yang ada di rumah. Besok pelajaran yang akan selanjutnya kita pelajari yaitu tentang mengidentifikasi aturan yang ada di sekolah. Sekian dari Ibu. Mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenji siapkan lagi, siap pulang. Huruf Mabit. Baca dari mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil dari CGP Angkatan 11 SDM Surjaya Kota Sukabumi. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan pasca berpasi dan bersama rekan teman sejawat saya dan praktik pengajar untuk Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Dewi Fisnawati. Saya mengajar di SDN Surjaya mengajar di kelas 2B. Dan Bapak ini sebagai pengajar praktek Bapak Edwin Permana. Kita langsung saja. Di sini saya akan mengadakan pasca observasi dan kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan observasi dan yang ketiga rangkaiannya adalah pasca observasi. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bu Lilis, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Bu Lilis ya. Alhamdulillah Bu Lilis ya, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan rangkaian dari observasi, kemudian observasi dan saya sudah observasi tulis. Sekarang rangkaian yang ketiga adalah pasca observasi, di mana saya di sini akan menanyakan hasil dari kegiatan observasi kemarin. Ya tulis, untuk kali ini saya akan bertanyakan tulis. Bagaimana tulis perasaan kemarin ketika tulis di observasi ke kelas pada saya tulis? Ya baik, manusia biasa ya. Karena kalau ngajar sendiri mah asal terbatas, tapi kalau pas ada yang ngeliat kayak Pak ya ada deg-degan juga, tapi senang karena ternyata kan kalau dengan ada yang observasi bisa ada masukan terlebih untuk memperbaiki di pertemuan-pertemuan pembelajaran yang lebih baik lagi Pak. Tapi ya senang sih Pak, sedikit walaupun deg-degan. Alhamdulillah senang Bu ya. Ya. Kemudian Bu Lilis, apakah ada kendala Bu Lilis ketika kemarin di observasi? Kalau secara kendala, alhamdulillah kalau dari segi modul yang saya buat sama kegiatan belajarnya sudah terlaksana dengan baik. Itu terlihat saya pendahuluan, inti dan penutup. Cuman kendala di sini mungkin lebih ke pengkondisian ya Pak ya, karena karakter anak itu kan berbeda-beda. Ada saja anak yang kadang udah dia udah selesai hotel gitulah sedikit gitu. Ada aja gitu betul gitu ya. Walaupun itu cuma satu orang sih sebenarnya. Dan mungkin di waktu kayak sepertinya kurang efektif apa efisiennya ya gitu ya, ada
berapa dari yang saya canangkan alokasikan melebihi 5 menit 10 menitan sampai akhir di kegiatan postes. Ya, alhamdulillah kemarin juga ketika saya melihat dan dalam fasilitas rilis, alhamdulillah sudah sesuai dengan alur sedaknya. Kemudian dari tujuan pembelajaran sampai akhir sudah sesuai. Kalian tulis tadi kan ada peserta didik yang gimana tadi ya? Betul. Itu gimana sih peserta didik tersebut? Ya, karena memang kita tahu ya anak itu unik ya Pak ya. Iya. Jadi seenggaknya apalagi masih kelas rendah gitu, jangan kelas tinggi, kelas rendah aja. Maksudnya kelas tinggi kan seperti itu, mereka kelas rendah gitu. Jadi seenggaknya kayak suka mengganggu masih aja, walaupun mungkin saya ingatkan dengan baik, dengan santai juga ya, namanya juga anak itulah kendala. Seperti ketika dari temannya yang presentasi, dia malah bukan memperhatikan, malah noelan temennya gitu. Sedang main-main nulis. Iya gitu. Kemudian tulis pengembangannya akan kemana tulis selanjutnya apa? Dari hasil pengalaman belajar kemarin Pak, setelah observasi, saya tentunya akan memperbaiki segala kekurangan di pertemuan berikutnya. Walaupun kemarin saya sudah menggunakan berbagai media yang bisa mengakomodir semua dari keperluan peserta didik. Insya Allah nanti saya tambahkan mungkin dengan lagu-lagu yang mengakomodir atau pembelajaran dimasukkan dalam bentuk nyanyian biar mereka lebih seru lagi gitu. Kemarin kan ditonton melalui media, nanti insya Allah dengan Ya, mudah-mudahan nulis ya dengan adanya konten ini dari presentasi tulis ada penyampaian tulis ya. harapannya seperti itu Iya, Pak. tulis kemudian ini refleksi ketika tulis mengajar dengan pengajaran tulis yang dimiliki. Penilaian tulis dari 1 sampai 10 berapa lu? Menurut sendiri apa? Iya, Mas sendiri. Kalau sendiri sih banyak, jujur aja. Tapi apa memang harus Boleh. diberikan? Kalau saya sendiri ya Pak ya. Ini bukan kok ibu bisa nilai segitu. Secara sita kan saya sudah sesuai ya Pak ya. Dan juga tadi yang di hasil observasinya. Terus dari alurnya juga sudah saya sajikan semua, dari mulai pendahuluan hingga sudah ada dari segala media. Cuma satu aja mungkin itu dari kurang kondisi anak yang saat dalam pada pusat ya, masih ada yang belum terkondisi. Mungkin akan bisa cari cara lagi supaya mereka bisa lebih terfokus lagi mungkin ya Pak ya. Nah gitu, dengan inovasi-inovasi yang lain saya pikirkan apa ya yang supaya mereka itu agak terhenti untuk hotelnya gitu. Ya kan lebih diperbaiki lagi Pak gitu ya. Mudah-mudahan tulis ya hasil dari observasi kemarin, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kelas tulis ada peningkatan yang signifikan dan mudah-mudahan bisa terindikasi dengan ranah hasil yang lainnya. Ini saja tulis kegiatan hasil hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.